Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bang Soal Lengkap. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke, kita akan mulai konten lagi. Semoga bisa istiqomah dan memberikan kemanfaatan. Hari ini kita akan berbagi informasi terkait kisi-kisi final ujian sekolah pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar tahun ajaran 2022-2023. Oke, Direktorat Pendidikan Islam dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Jadi insya Allah ini akan muncul nanti di ujian sekolah teman-teman ya, dan juga sebagai referensi bagi Bapak Ibu guru ya, khususnya Bapak Ibu guru PAI, PABP gitu ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, kita akan bahas kisi-kisi hari ini, dan insya Allah setelah materi ini kita akan juga share latihan soal. Nih, ini adalah kisi-kisi soal untuk kurikulum 2013 karena hari ini semuanya sudah menggunakan kurikulum 2013 dan sebentar lagi kita akan menggunakan kurikulum Merdeka Kurmer. Nah, di sini ada kisi-kisi dari mulai soal nomor 1 sampai soal nomor 45. Oke, kita akan beri informasi. Nah, ini misalnya soal nomor 1. Memahami pesan-pesan pokok Quran surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kita akan bahas nih indikator soalnya apa, misalnya peserta didik mampu menemukan pesan pokok. Nah, kalau dijabarkan dalam soal, misalnya pertanyaan begini: sebutkan pesan pokok yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Oke, nah itu nomor 1. Di nomor 2 misalnya pesan pokok dalam surat Al-Asr. Dalam surat Al-Asr, di surat An-Nasr, Al-Fil. Nah, ya, jadi di ujian soal ini, ujian sekolah ini tentunya materinya tidak hanya dari kelas 6 semata. Ada materi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 5, kelas 6. Nah, ini soal yang akan muncul nomor 1 sampai nomor 7. Kita akan lanjut ke soal nomor 8. Di sini teman-teman bisa di screenshot di HP-nya. Ini adalah soal nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi sangat bisa bagi teman-teman nih, ini sebagai gambaran Bapak Ibu guru untuk memberikan soal latihan soal, sehingga nanti Bapak Ibu guru punya punya gambaran awal, gambaran pokok soal yang akan dimunculkan di ujian sekolah untuk kelas 6. Oke, soal nomor 8 tentang perilaku Asmaul Husna, Al-Khaliq, juga Al-Alim. Di sini ada Asmaul Husna Al-Basir, Al-Qayyum, tugas malaikat, kisah potongan Rasulul Azmi, Asmaul Husna As-Somad, juga tentang beriman kepada hari akhir, ada qada dan qadar, ada perilaku terpuji. Nah, ini tentunya materi-materi ini sudah dibahas. Selanjutnya dari nomor 18 sampai nomor 27 ada tentang tawadu ya. Ada tentang tawadu, tentang amanah, tentang gemar membaca, mengimplementasikan kejujuran, menerapkan perilaku terpuji, juga ada menghargai sesama manusia, menentukan perilaku simpati, terus toleransi, juga mensucikan najis dan mengidentifikasi bacaan sholat. Oke, lanjut soal nomor 5. Disajikan beberapa bacaan peserta didik dapat menentukan bacaan zikir. Nah, ini ya, juga hikmah ibadah seperti hikmah ibadah sholat, tata cara bersuci, ada hikmah puasa, juga ada hikmah infak dengan benar, keteladanan, disajikan narasi, disajikan penggalan kisah Ashabul Kahfi, juga kisah Nabi Adam. Ini soal yang tentunya karena ini menjadi bagian dari kisi-kisi, maka insya Allah akan muncul ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, ini juga sudah disajikan narasi tentang kisah Nabi Ibrahim dengan melengkapi pada titik-titik yang kosong. Nanti akan ada pertanyaan, misalnya bagaimanakah perilaku kisah Nabi Ibrahim dilihat dari kisah ini, atau sangat mungkin banyak. Insya Allah nanti setelah ini kita akan sharing terkait latihan soal. Yang nomor 38 tentang narasi kisah Nabi Ayub dan menentukan keteladanan Nabi Ayub. Kalau yang tahun kemarin yang muncul itu adalah terkait misalnya bagaimana Nabi Ayub menyikapi sakit yang dideritanya misalnya gitu ya. Terus ini disajikan narasi penyebaran Islam.
Ya tentunya dakwah Wali Songo, misalnya Sunan Bonang, Sunan Ampel itu dibahas di sini. Yang berikutnya adalah nomor 40 disajikan narasi tentang kisah Nabi Daud. Peserta didik dapat menjawab dengan singkat tentang implementasi perilaku Nabi Daud ini ya. Terus yang berikutnya adalah kalau ini esai. Nomor 41 biasanya esai, jawaban uraian gitu ya. Nah, di sini ada penalaran soalnya. Kalau penalaran berarti ini perlu isian yang panjang. Di sini contohnya, disajikan ilustrasi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut berdasarkan makna Quran surat Al-Kafirun. Misalnya bagaimana ketika ada saudara kita yang merayakan mengikuti Natal misalnya, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita persiapkan terkait saling menghargai antar sesama umat beragama. Ini yang kedua. Nomor 42 disajikan tentang narasi iman kepada kitab-kitab Allah dan peserta didik dapat menjelaskan nama kitab suci. Nah, kalau ini berarti teman-teman nama kitab suci bersama Rasul itu ya misalnya kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Jabur kepada Nabi Daud, juga kitab Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nomor 43 disajikan gambar. Nah ini pasti soal nomor 43 pasti ada gambar karena disajikan. Juga peserta didik dapat merumuskan bukti perilaku santun atau menghargai teman dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan gambar yang benar. Artinya bahwa nanti akan disajikan gambar, lalu teman-teman rumuskan apa sih contoh perilaku santun atau menghargai teman dalam gambar tersebut. Ya, nomor 44 disajikan deskripsi tentang sholat tarawih. Peserta didik dapat menjelaskan cara-cara pelaksanaan sholat tarawih dengan benar. Artinya tuliskan bagaimana cara sholat tarawih dengan benar. Ini kemungkinannya seperti itu. Insya Allah nanti dalam soal yang lain kita akan bahas. Yang berikutnya adalah disajikan narasi tentang kisah keteladanan Luqman. Peserta didik dapat menemukan sikap keteladanannya sesuai dengan narasi tersebut. Nah, tentunya ya teman-teman semuanya disajikan kisah Luqman, lalu keteladanannya apa yang dapat diambil dari kisah keteladanan Luqmanul Hakim ya. Oke, sahabat semuanya, Bapak Ibu guru PAI khususnya, ini adalah kisi-kisi yang sangat bermanfaat karena tentunya soal OS ujian sekolah biasanya kalau PAI itu ya kalau tidak dari lokal misalnya dari daerah, maka kemungkinan ya dari Kementerian Agama, dan ini kisi-kisinya sudah ada. Oke, itu saja, semoga bermanfaat kisi-kisi final ujian sekolah PAI dan Budi Pekerti Sekolah Dasar tahun ajaran 2022-2023, dan tentunya ini akan menjadi referensi tambahan untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.